Kekalahan MU atas Bayern Munchen tentu saja bukan sesuatu yang mengejutkan. Pasalnya, emang udah diprediksi kalau Setan Merah nggak akan bisa mengalahkan Munchen dengan kondisi yang sekarang. Badai cedera plus terlalu banyak intrik internal membuat MU tak terbantai aja udah syukur. Nah, meskipun begitu, nggak bisa dipungkiri juga kalau gugurnya MU di UCL dengan status juru kunci benar-benar menyakiti hati fans. Nah, atas dasar itulah mungkin Ten Hag bisalah untuk mendengarkan saran dari Carlo Ancelotti yang bagaimanapun pasti nggak nyangka tim sebesar MU bisa bernasib seburuk ini. Musim ini beneran jadi musim yang berat buat Erik ten Hag. Pasalnya, selain ia harus dihadapkan pada badai cedera, ia juga mesti berhadapan dengan manajemen yang rumit serta para pemain yang manjanya nauzubillah. Seperti yang kita tahu kalau rentetan hasil buruk yang diderita MU banyak disebabkan oleh para pemain itu sendiri, mulai dari ego, mental lembek, plus kerap melakukan error gak penting. Selain itu, Ten Hag di sini juga salah karena ia dinilai tak mampu mengontrol itu semua. Ditambah pemilihan starting 11-nya sering gak masuk akal, plus kepala batunya yang cenderung bertahan pada satu sistem. Yap, sebenarnya Ten Hag ini udah melakukan segala yang ia bisa untuk membenahi masalah MU. Namun seringkali langkah yang ia ambil dinilai terlalu berani serta gegabah. Jelas yang paling diingat adalah ketika ia berseteru dengan Cristiano Ronaldo. Dimana ketika itu Ronaldo beneran dibuat dongkol oleh perlakuan Ten Hag. Kemudian Ronaldo juga merasa seolah-olah hanya jadi kambing hitam lantaran dirinya sedang drop performanya. Nah, ketika Ronaldo cabut, MU ini sempat memberi harapan kepada fansnya dengan finish di posisi 3 IPL, lolos ke Piala FA, dan jadi juara Carabao Cup. Akan tetapi di musim berikutnya, semua bom waktu itu seolah meledak satu persatu. Yap, ketika Ronaldo yang dianggap beban tim bisa kembali perform, MU justru kian terpuruk. Dan suka tak suka, apa yang dikatakan Ronaldo terutama soal mentalitas pemain MU, yang manjanya minta ampun beneran terbukti. Sebenarnya masalah pemain yang mendera ini udah berulang kali terjadi di era sebelumnya. Mulai dari David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, sampai Ralf Rangnick. Semua dipecat, lebih kepada gagal dalam mengontrol situasi ruang ganti. Dan saat Ten Hag masuk, sebenarnya harapan itu mulai ada, namun pada akhirnya semuanya kok menjadi sama aja. Yap, segala masalah non-teknis tadi beneran membuat performa MU jeblok. Paling parah jelas di UCL, Setan Merah yang tergabung dengan tim Gurem, macam Copenhagen dan Galatasaray, bisa-bisanya malah hanya jadi badut dengan menduduki posisi juru kunci. Maka tak heran kalau selain pemain, nama Erik ten Hag juga menjadi sasaran kebencian fans United. Yap, sebelumnya jika mau diulas, salah satu kesalahan terbesar Ten Hag kurang lebih sama dengan Louis van Gaal, di mana Ten Hag terlalu idealis dan cenderung merasa paling benar. Ia tak sungkan menyingkirkan pemain yang nggak mau mengikuti metodenya. Kita semua tahu kalau Ten Hag tumbuh dan besar dengan filosofi Johan Cruyff. Selain itu, ia juga pernah belajar dari Pep Guardiola semasa di Jerman. Untuk itulah ia mencoba membawa semua ilmu tadi ke Manchester United. Namun kita juga tahu kalau MU ini sedari dulu bukanlah tim yang pakem dengan satu filosofi. Apalagi selepas era Sir Alex, Manchester United tak ubahnya tim yang gak punya identitas permainan yang jelas. Berbeda dengan Barca, Munchen, atau Manchester City yang kental akan sepak bola menyerang. Lalu beda juga dengan Real Madrid yang terkenal dengan sepak bola counter yang mematikan. Nah, MU mainnya gak jelas. Tiap pelatih yang datang punya gayanya sendiri dan gak semua itu cocok dengan kapasitas pemain. Dan itulah yang dirasakan oleh Ten Hag. Pemain MU gak bisa main dengan pola umpan-umpan pendek serta pergerakan yang dinamis. Mereka cenderung pasif dan lebih suka main dribbling. Maka dari itu Ten Hag memutuskan untuk main pragmatis aja. Tapi nyatanya itu juga gak berhasil karena ya tadi, pemain MU ini gampang kena mental. Maka gak heran dong pemain seperti Casemiro, Varane, hingga Ronaldo merasa kaget dengan standar yang ada di MU.
Ya, melihat itu semua, mungkin aja nih Ten Hag perlu mendengar masukan dari pelatih senior Carlo Ancelotti. Di mana Don Carlo yang merasa kaget, gimana bisa tim sebesar MU hancur lebur di grup yang mestinya bisa mereka atasi. Menurut Don Carlo, salah satu hal yang mesti diperbaiki oleh Ten Hag adalah memperbaiki hubungannya dengan pemain. Keras dan tegas itu perlu, tapi bagaimanapun para pemain juga punya emosional yang berbeda-beda. Dan jika melatih tim modelan begitu, Don Carlo jelas sangat pengalaman. Di mana kuncinya, jelas berusaha membuat pemain ini nyaman dulu dengan posisi mereka bermain. Selain itu, jadilah pribadi yang baik di luar lapangan bersama pemain, sehingga respek itu akan datang dengan sendirinya di ruang ganti. Kalau udah begitu, maka segala taktik yang disampaikan pun akan dijalankan dengan baik. Karena jika kita semua jeli, banyak pemain MU yang mainnya seperti ogah-ogahan. Dalam sebuah tim, pasti ada pemain yang memiliki ego lebih dan memilih untuk memenangkan gelar individu, dan ada pemain yang ingin menempatkan kualitas mereka untuk melayani tim. Kepelatihan saya adalah sistem yang memberikan tempat yang nyaman kepada semua pemain. Seperti yang pernah kukatakan pada Zidane, para pemain hanya perlu ditempatkan di posisi paling nyaman di lapangan. Ucap Ancelotti dilansir AS. Yap, ketimbang Ten Hag, jelas Ancelotti ini punya pengalaman dengan segudang pemain yang egonya bahkan jauh di atas pemain MU seperti Martial dan Rashford misalnya. Namun, melalui pendekatan yang oke, nyatanya ia bisa kan menghandle mereka? Maka tak heran kalau Ancelotti menjadi salah satu pelatih dengan man management terbaik di dunia. Dan tak heran juga kalau ia menjadi salah satu pelatih yang sangat dicintai dimanapun ia melatih. Itulah mengapa segala trofi major yang pernah ia dapatkan bukan sekedar modal keberuntungan semata. Yap, emang harusnya sebagai pelatih wajiblah hukumnya untuk menguasai segala aspek, mulai dari taktikal sampai man management. Bila itu sudah dikuasai, maka prestasi akan datang dengan sendirinya. Dan contoh paling nyata di era pelatih sekarang adalah Pep Guardiola dan Jurgen Klopp. Mereka selain jago taktik, juga jago dalam mengontrol ruang ganti. Ya, pada akhirnya semua tergantung dari Erik ten Hag itu sendiri. Apabila ia tetap kepala batu, maka nggak kaget bila ia bakal dipecat dalam waktu dekat. Namun, bila ia menyadari dan mendengarkan saran dari Ancelotti, terutama soal gimana cara mengontrol ego pemain, maka Manchester United dijamin deh bakal bisa bangkit lagi pelan-pelan.